Halo, kita berjumpa lagi masih dalam pembahasan akuntansi dasar dan kita membahas mengenai jurnal khusus. Kali ini kita membahas jurnal khusus yaitu jurnal pembelian dan jurnal pembayaran atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagangan maupun pembelian aset lainnya. Sedangkan jurnal pembayaran atau jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat apapun yang terkait dengan pembayaran atau pengeluaran kas. Misalnya untuk membayar beban gaji, membayar asuransi, atau yang paling banyak adalah membayar utang. Nanti kita juga akan membicarakan mengenai buku pembantu utang. Buku pembantu utang adalah buku yang mencatat kondisi utang kita kepada pemasok. Mari kita masuk ke dalam slide-slide berikut ini. Ya, kita masih pembahasannya tentang akuntansi, sistem akuntansi ya. Sistem akuntansi dalam hal ini adalah sistem akuntansi manual. Kita akan ngomong mengenai jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi khusus untuk pembelian kredit. Pembelian apa saja? Tetapi yang paling banyak adalah pembelian barang dagangan. Misalnya, pada tanggal 3 Maret, Net Solution membeli barang dagangan dari Howard senilai $600. Karena kita lihat jurnalnya adalah tanggal, akun yang dikredit Howard, debitnya adalah pembelian, kreditnya utang usaha. Kali ini akan saya balik. Debitnya pembelian, kreditnya utang usaha. Kita lihat sini. Nah, kita lihat desainnya, desain jurnal pembelian. Di setiap perusahaan berbeda, tapi minimal begini ya, minimal seperti ini. Pembelian itu kalau barang dagangan debit, betul ya. Kemudian utang usahanya kredit. Sedangkan kalau pembelian selain barang dagangan, misalnya membeli bahan habis pakai, maka nanti bahan habis pakainya ditulis di sini. Debit, kreditnya utang usaha. Jumlahnya harus di sini. Oke, nanti kita lihat prakteknya ya. Tapi sebelum kita masuk ke yang lain, akun yang dikredit ini ditulis nama pemasok atau nama di mana perusahaan itu berutang. Kali ini perusahaan berutang kepada Howard, CO. Maka kita harus membuka buku besar pembantu Howard. Ya, kita buka buku besar pembantu Howard, langsung kita posting. Utang usahanya adalah 600. Kemudian kita posting, kalau ini sudah diposting berarti dicentang, artinya sudah diposting ke buku besar pembantu. Lalu, oh maaf ya. Lalu di sini mestinya ditulis RP ini ditulis jurnal pembelian, jadi JP halaman 11. Misalnya ini JB halaman 11. Contohnya begitu. Lalu contoh lain, tanggal 7 membeli barang dagangan dari Donnelly Ltd senilai 420. Sama ya. Jadi ditulis tanggal 7, Donnelly, terus pembelian pada utang usaha. Kita lihat. Jangan lupa diposting, maka nanti di repost. Contoh lain misalnya tanggal 12 Maret membeli bahan habis pakai dari Jewett Supplies 2.800 secara kredit. Nah, tadi sudah saya jelaskan karena tidak terdapat kolom khusus bahan habis pakai, maka saya akan menggunakan kolom akun lainnya ini untuk menulis bahan habis pakai. Saya singkat BH pakai. Mohon pikirannya jangan ngeres ya. Singkatan dari bahan habis pakai. Saya tulis tetap di sini adalah nama di mana kita berutang, Jewett Supplies. Saya akan buka buku besar pembantu untuk Jewett Supplies, saya posting dan nanti dicentang juga. Tapi untuk bahan habis pakai belum saya posting. Nanti di akhir periode. Ya. Misalnya saja sekarang selama 1 bulan ada lagi pembelian dari Donnelly kepada Donnelly maupun kepada Howard. Misalnya ya. Terus semuanya sudah saya jurnal pembelian pada utang usaha. Saya posting ke buku besar pembantu, selesai. Dan pada akhir tahun, pada akhir bulan atau akhir periode, saya jumlah. Ya, saya total.
Saya total. Ini di total. Derajat di total. Terus dicek bahwa debit dan kredit jumlahnya harus sama. Kita lihat ini ya. Kredit 6230. Ini 6230 CR-nya. Debitnya 3430 ditambah 2800. Dicek sama apa tidak. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Oke. Sekarang kalau sudah selesai, maka langkah berikutnya memposting ke buku besar utama. Buku besar utama yang diposting adalah 1 utang usaha, 2 pembelian, 3 bahan habis pakai. Kita lihat bagaimana cara postingnya. Misalnya ini buku besar utang usaha, saya buka. Buku besar utang usaha itu nomornya 21, kode akunnya, contoh saja ya. Kalau sudah saya posting, maka saya tulis di sini 21. Kemudian di sini saya tulis tanggalnya 31. Respons di buku besar saya tulis 11, halaman 11, jurnal pembelian. Pak, ini kok P, saya ganti B boleh nggak? Boleh, maksudnya beli 11, boleh. Kodenya terserah Anda. Angka 6230 saya taruh di sisi kredit, sehingga saya gabung saldonya. Ya. Nah, demikian pula yang lainnya, pembelian juga begitu, saya posting dengan hal yang sama. Bahan habis pakai juga saya posting dengan cara yang sama. Kali ini saya tulis repostnya 18. Misalnya kode bahan habis pakai adalah 18. Oke. Lalu di sisi jumlah, karena ini kebetulan saja ini hanya 1 bahan habis pakai, tapi bisa jadi ini ada banyak. Maka ini tidak ditulis kode akun tetapi dicentang. Karena kode akunnya sudah ditulis di bagian respos. Untuk mengindikasikan bahwa ini semua sudah diposting. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal pembayaran kas atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan kas yang keluar. Kas keluar itu berarti kas di sisi kredit. Ya. Oke, mari kita ambil contoh. Ini jurnal pengeluaran kas, desainnya seperti ini. Bisa berbeda-beda tiap perusahaan. Pertama ada tanggal, ada uraian untuk mencatat apa saja ya, serba-serbi. Respos kalau sudah diposting. Akun lainnya, debit. Jadi di debit ada 2, utang usaha dan akun lainnya. Di kredit ada kas dan diskon pembelian. Mengapa saya tulis diskon pembelian? Karena seringkali jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk membayar utang kepada pemasok. Nah, utang kepada pemasok seringkali memanfaatkan termin yang ada diskonnya. Maka diskon itu saya buatkan kolom sendiri. Kalau tidak ya tidak apa-apa, misalnya ya, sesuai dengan kebiasaan perusahaan saja. Ya, maka ada kolom utang di debit, kas di kredit, ada diskon di kredit. Yang tidak terkait dengan pengeluaran kas pembayaran utang karena pemasok, maka saya tulis sendiri ya akun lainnya. Nanti kita lihat contohnya. Tanggal 11 membeli bahan habis pakai di toko Gadang Murni 300.000 secara tunai. Nah, ini tidak membayar utang, tapi ini adalah membeli bahan habis pakai. Maka kita lihat tanggalnya saya tulis 11, ureanya saya tulis bahan habis pakai. Ya. Saya tulis akun lainnya bahan habis 300.000. Biasanya ada yang salah menulis di sini ditulis bahan habis pakai. Nah, ini enggak, ini salah. Tulis di uraiannya saja bahan habis pakai, ini ditulis angkanya. Ya, ditulis angkanya. Selesai. Kemudian misalnya tanggal 12 membayar asuransi kebakaran untuk 1 tahun 12 juta. Nah, ini berarti kan asuransi dibayar di muka. Maka jurnalnya adalah sama dengan bahan habis pakai ya. Tanggal 12 asuransi dibayar di muka 12 juta, kasnya keluar 12 juta. Debit kredit. Misalnya tanggal 14, ini yang agak berbeda. Melunasi utang kepada pemasok yaitu toko Rinjani. Besarnya 7 juta utangnya. Tapi saya melunasinya pada periode diskon. Misalnya karena melunasi pada periode diskon, saya dapat diskon 2%. 2% dari 7 juta itu adalah 140.000. Maka kita lihat ya, saya tulis di sini toko Rinjani, utang saya lunas 7 juta, saya debit, kreditnya adalah diskon pembelian 140.000,
Sehingga duit atau kas yang saya keluarkan hanya sisanya, yaitu 6.860.000. Nah, karena ini terkait dengan buku besar pembantu utang, maka langsung diposting di buku besar pembantu utang. Saya akan buka buku besar pembantu utang untuk toko Rinjani, saya posting. Lihat postingnya, kalau ref saya tulis halaman 3, ini misalnya tambah 3 ya. JPY yaitu jurnal pembayaran halaman 3. Debit 7 juta dari sini 7 juta. Ini kosong. Setelah itu ini saya centang, artinya sudah saya posting ke buku besar pembantu utang. Oke. Nah, misalnya tanggal 15 membayar listrik dan wifi. Nah, ini berarti besar 500.000 berarti ini beban utilitas. Maka saya tulis di sini tanggal 15 beban utilitas. 500.000 debit, kreditnya kas 500.000. Misalnya sudah selesai, saya jumlah, misalnya akhir tidak ada lagi transaksi, maka pada akhir bulan saya jumlah. Jumlahnya, lihat akun lainnya di debit, utang usaha di debit, diskon. Nah, Anda harus ngecek ya, bahwa debit sama kredit itu seimbang. Dijumlah saja, dicek apakah sama apa tidak. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah. Lalu diposting. Nah, ini. Misalnya saya buka buku besar utang usaha. Saya posting. Postingnya jumlahnya saja 7 juta. Setelah itu sebagai tanda sudah diposting, ini saya tulis kode utang usaha. Kode utang usaha misalnya 21. Saya buka buku besar diskon pembelian, saya posting. Setelah diposting kasih 53. Kas kasih 11. Ini kode akunnya. Tiap perusahaan bisa berbeda-beda dalam membuat kode akun. Ini hanya contoh. Demikian pula yang di sini, bahan habis pakai. Kalau sudah diposting, tulis 18. Jadi tidak dicentang ya. Ini ditulis kode akunnya bahan habis pakai. Ini kode akunnya asuransi dibayar di muka. Ini kode akunnya beban utilitas. Tanda bahwa ini sudah diposting. Nah, itu bagaimana menuliskan jurnal khusus untuk pembelian dan pengeluaran kas. Nah, sekarang kita lihat bahwa utang usaha itu berarti ada yang mengendalikan atau ada cross check-nya. Maksud saya begini. Utang usaha saldonya 8 juta kredit. Anda bisa menelusuri 8 juta itu dari mana. Anda harus menelusurinya di buku besar pembantu utang. Ada Dodi, Edo, Fernando, dia punya utang yang kalau dijumlah harusnya sama dengan total yang ada di buku besar utang usaha. Nah, ini artinya saling mengendalikan. Itulah hubungan antara buku besar pembantu dan buku besar buku besar utama. Demikian penjelasan mengenai jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembayaran kas. Sekali lagi bahwa desain jurnal itu bisa berbeda-beda tergantung dari kebiasaan perusahaan, masing-masing perusahaan. Demikian pula kode akun juga bisa berbeda-beda tergantung dari desain sistem yang ada di perusahaan masing-masing. Tapi setidaknya gambaran besarnya seperti itu. Selamat mencoba dan selamat belajar.